Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik anak-anak, berjumpa kembali di channel saya, Robi Maulana, guru informatika di SMP Negeri 2 Kalisat. Jadi langsung saja untuk pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang mata pelajaran informatika, yaitu pembuatan game menggunakan software Scratch 2.0. Yang mana Scratch 2.0 itu merupakan software pembuatan games yang dikhususkan untuk pembelajaran membuat games di dalam komputer, bukan membuat games di Android, seperti itu ya. Jadi acuannya nanti bagaimana caranya aplikasi Scratch 2.0 yang kita gunakan itu bisa dimainkan di komputer, bukan dimainkan di handphone, seperti itu ya. Ya, seharusnya memang pembelajaran Scratch 2.0 ini dikhususkan untuk pembelajaran membuat game di dalam komputer, tetapi karena notabene dari siswa banyak yang tidak memiliki komputer, jadi kita menggunakan smartphone yang kebetulan kemarin aplikasinya saya cari itu ditemukan, yaitu Scratch MRT kalau tidak salah ya. Tetapi Scratch MRT ini bisa digunakan di dalam smartphone dan fiturnya hampir sama seperti ketika kalian uji coba di komputer. Jadi jadi suatu saat mungkin kita bisa berkesempatan untuk memakai komputer, minimal kalian sudah mengerti konsep dasarnya. Jadi meskipun MRT ini bisa digunakan dalam smartphone dan hampir sama seperti yang ada pada komputer, masih memiliki beberapa kekurangan. Contohnya di fungsi-fungsinya masih banyak yang belum bisa dijalankan. Jadi lebih lengkap lagi kalau Scratch ini dioperasikan di dalam komputer. Saya kenalkan dulu aplikasi Scratch ya. Scratch 2.0. Nah, ini tampilannya hampir seperti Scratch 2.0 yang rencananya sebelumnya saya ingin pakai 3.0, tetapi ya karena memang di Play Store adanya yang seperti 2.0, kita pakai yang 2.0 saja. Yang penting konsepnya sama, seperti itu ya. Pertama, ini adalah laman utamanya ya. Jika kalian buka nanti akan keluar seperti ini. Nah, silakan ya siswa saya mohon untuk mencatat ya, dicatat, dikeluarkan bukunya, apa yang penting-penting kalian catat seperti itu ya. Oke, di sini ada tombol geser. Nah, kalau di komputer ini tidak ada ya. Ini untuk memperbesar bagian samping sebelah kiri. Apa yang sebelah kiri saya jelaskan sebentar lagi. Contohnya seperti ini. Nah, ini lumayan lebar. Nah, di sini saya kenalkan Scratch itu ya. Untuk tampilan awalnya yang di tengah ini adalah sprite ya, bukan minuman ya. Sprite ya. Sprite itu kalau bahasa Indonesianya mungkin bisa dibilang lakon atau wayang. Nah, kalau di FF itu saya pernah lihat itu ada hero yang digerakkan ya, hero yang digerakkan. Nah, kalau di dalam Scratch ini yang digerakkan adalah lakonnya. Mau dibawa kemana lakon ini? Nah, ini namanya sprite ya. Ingat istilahnya, ini namanya sprite. Dia bisa digerakkan kanan kiri sesuai dengan perintah dari keyboard. Nah, ini kebetulan saya di HP saya pakai mouse ya. Kemudian ini adalah aksisnya ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kalau saya gerakkan, nah ke atas itu menuju sumbu Y, ke bawah itu min Y, ke samping itu X, ke samping kiri itu X min ya, seperti itu. Kita pakai apa istilahnya, diagram Cartesius. Kita coba minggu depan saja untuk diagram Cartesiusnya ya. Baik, saya kenalkan dulu fiturnya. Ini adalah lakonnya. Ini nanti kita akan operasikan untuk kita gerakan menggunakan tombol keyboard ya. Kemudian di sini ada, nah ini fitur barunya ya. Kalau di dalam komputer ini tidak ada. Kemudian ini adalah keterangan sprite. Nah, sprite sendiri itu tidak hanya satu. Bisa nanti di komputer itu kalian naruh 2 atau 3. Contohnya ada kucing, di sini ada tikus. Kalau kucingnya deket tikus, tikusnya mati. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sementara kita pakai satu dulu. Kemudian ini ada open. Nah, ini upload sprite. Ya, jadi kalian ini bisa mengupload sprite. Contohnya kalian download gambar tikus ya di internet, kemudian kalian buka ini, nanti ini akan diarahkan kepada galeri. Nah, seperti ini. Video file, image file. Nah, nanti itu diarahkan ke galeri. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu ini ya, script. Nah, script ini kode program. Bedanya kalau kode program itu
biasanya kan pakai tulisan ya, pakai tulisan. Nah, ini pakai blok program, sama kayak menumpuk bata seperti itu ya, ditumpuk-tumpuk saja. Di sini ada motion. Nah, setiap warna ini memiliki fitur yang berbeda, ada control, sensing, operation. MRT ini baru di sini, data, ada pen, ada sound. Nah, di sini ada motion. Dan kita akan belajar dua dulu ya, event dan juga motion. Apa itu event? Event itu adalah gerakan, bisa dibilang gerakan keyboard yang akan kita gunakan. Contohnya, seperti ini. Ketika tombol space itu spasi yang besar ya. Biasanya kalau di keypad kalian QWERTY itu space ini spasi tombol yang besar itu. Jika spasi ditekan, maka apa yang akan terjadi? Apakah ini akan loncat? Apakah ke kanan atau kiri? Nah, kita bisa operasikan di situ ya. Kemudian ini ketika tombol bendera diklik. Nah, kalian di sini harus belajar bahasa Inggris ya. Jadi minimal kalau saya nanti nerangkan when itu apa, clicker itu apa, kamu catat. Kalau perlu kamu gambar ini di buku tulis ya. Kamu gambar di buku tulis, kemudian kamu apa istilahnya ya? Kamu catat when clicker itu artinya apa. Nah, seperti itu. Kemudian cara mengoperasikan ini, nah saya kenalkan dulu, ini adalah ruangan untuk menumpuk skripnya. Nah, jadi kita bisa memilih dengan cara ini diklik atau ditekan pakai tombol jarimu ya. Ini digeser seperti ini, digeser seperti ini. Nah, ketika tombol bendera diklik, nah tombol bendera ini ya, apa yang akan terjadi? Nah, tidak terjadi apa-apa, karena ini masih belum dikasih yang namanya motion. Nah, ini motion ini. Kita klik, nah otomatis deskripsinya beda. Apa yang akan terjadi? Kita kasih ini aja deh. Move 10 step. 10 step itu berarti dia ketika kita tekan tombol merah, bendera hijau, maka dia akan berjalan 10 langkah ke arah kanan. Oke, saya letakkan di sini. Nah, coba kita klik. Oke, dia akan berjalan ke arah kanan. Seperti itu. Nah, apakah 10 ini bisa dirubah? Jelas ya. Contohnya ini kita ubah menjadi 12 umpamanya ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya ginikan jadi 50 dah biar tahu bedanya. Done. Oke. Saya geser. Nah, kita lihat ininya ya, pergerakannya ya. Apakah ini pergerakannya akan dia lebih jauh geraknya. Nah, itu adalah cara paling mudahnya untuk apa istilahnya ya? Untuk membedakan ya. Apakah 50 ini bisa diolah? Bisa. Bagaimana jika ingin mundur ke belakang? Apakah bagaimana? Nah, 50 ini dia berjalan di sumbu X. Nah, berarti kalau dia ke belakang, X-nya dikurangi. Berarti ininya adalah kita jadikan minus 50 ya. Sebentar, keyboardnya belum keluar. Kebanyakan. Kita beri ini minus min begitu ya. Kok tidak ada min di sini? Karena di HP tidak ada min, silakan nanti bisa dicek di HP-nya masing-masing. Mungkin HP-nya sendiri bisa seperti itu ya. Ini adalah menggunakan min ya, menggunakan minus ini ya. Tidak bisa digunakan, dan semuanya seperti itu. Nah, kalau kalian ingin mundur ke belakang, ini menggunakan minus. Nah, ini dikasih min nanti. 50 ini dikasih min. Nah, kebetulan karena saya pakai keyboard, pakai mouse yang gerakinnya, jadi minnya tidak bisa. Silakan nanti dicoba. Nah, kuisnya adalah saya minta tolong untuk kalian membuat agar ketika diklik bendera ini, dia akan mundur 100 langkah seperti itu. Ini kan 50 langkah, mundur 100 langkah. Bagaimana caranya? Silakan bloknya nanti digambar, ditaruh di buku, kemudian ininya nilainya juga ditaruh di buku. Silakan kumpulkan lewat Classroom. Seperti itu. Mungkin itu saja. Kita lanjutkan besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.